Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PCM Padangan dan seluruh jajarannya, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah ketarjian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada sore ini kita diizinkan oleh Allah SWT untuk memiliki kesempatan tafaqquh fiddin sebagai upaya kita mentradisikan kajian ketarjian di lingkungan warga Muhammadiyah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, insyaallah kajian ketarjian pada sore hari ini akan mengangkat sebuah topik yang berkaitan dengan kriteria kepemimpinan Islam. Kenapa kok topik ini penting untuk kita coba angkat? Ya karena kita sekarang di musim politik, sehingga kajian yang berkaitan dengan bagaimana pandangan Muhammadiyah tentang politik, termasuk diantaranya kriteria kepemimpinan yang bagaimana yang diidamkan oleh Muhammadiyah, itu penting untuk kita coba dalami dan juga nanti bisa kita diskusikan ya, atau kita lihat sejauh mana Muhammadiyah bicara tentang kepemimpinan di dalam Islam. Tapi sebelum kita masuk pada topik kita awali dulu ijtihad politik Muhammadiyah yang berkaitan dengan konsep Darul Ahdi Wasyahadah, karena ini yang menjadi payung besar bagi ijtihad politik Muhammadiyah di pemikiran-pemikiran yang lain. Maksudnya yang menjadi konsep besar itu yaitu konsep Darul Ahdi Wasyahadah, sebelum nanti melahirkan beberapa ijtihad yang berkaitan dengan pandangan politik. Ada istilah yang diistilahkan dengan Darul Ahdi, kemudian Darul Syahadah. Apa yang dimaksud dengan Darul Ahdi? Darul Ahdi itu artinya negara tempat berjanji. Maksudnya apa? Maksudnya Indonesia itu negara tempat kita melakukan kesepakatan nasional atau konsensus nasional dari berbagai elemen bangsa, sebagaimana yang dicita-citakan oleh founding fathers negara kita. Artinya NKRI ini bentuk kita melakukan kesepakatan secara apa? Nasional. NKRI artinya sudah tidak usah dirubah lagi, Pak. Kalau bahasa yang lain ada yang mengyal-yalkan apa? NKRI harga mati. Dan meskipun Muhammadiyah tidak pernah menyal-yalkan NKRI harga mati, Pak, tapi Muhammadiyah juga loyal terhadap apa? NKRI. Meskipun itu jarang kita apa? Suarakan. Bukan berarti kita anti NKRI, tidak. Justru kita apa? Loyal terhadap NKRI. Kemudian istilah yang kedua Darus Syahadah. Dar itu negara, syahadah itu
persaksian atau pembuktian. Maksudnya bagaimana? NKRI ini menjadi persaksian dan pembuktian bagi kaum muslimin untuk mewujudkan cita-cita bangsa melalui perjuangan dan pengorbanan. Artinya kita harus mengisi kemerdekaan itu dengan berbagai macam aktivitas yang positif, yang baik, yang nanti akan merealisasikan Indonesia yang berkemajuan. Itu yang disebut apa? Darussyahadah. Artinya kemerdekaan ini harus diisi dan dibuktikan dengan berbagai macam prestasi yang bisa kita lakukan untuk bangsa dan negara. Ini yang disebut apa? Darul Ahdi Wassyahadah. Kenapa kok Muhammadiyah meyakini bahwasanya NKRI yang berasaskan pada Pancasila dan UUD 45 ini negara yang sudah final, atau negara yang kita jadikan sebagai tempat kesepakatan secara nasional. Dan ternyata secara historis, Pak, ketika negara kita merancang pembukaan UUD yang ketika itu kan namanya negara merdeka kan harus punya konstitusi, maka yang dirumuskan itu undang-undang negara kita. Di sana ada penjelasan dengan berdasar ketuhanan, kemudian dilanjutkan, Pak, ini yang penting ini, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Ini yang disebut dengan 7 kata dalam piagam Jakarta atau Jakarta Charter, Pak. Yang sebenarnya ini sudah menjadi gentleman agreement, kesepakatan bersama di antara tokoh-tokoh bangsa. Tetapi ketika itu ada desakan dari Indonesia Timur, Pak. Indonesia Timur itu yang secara umum kan tidak beragama Islam. Mereka tidak mau bergabung ke Indonesia kalau 7 kata dalam piagam Jakarta ini tidak dihapus. Sehingga ada beberapa desakan ketika itu, sehingga Insinyur Soekarno itu mengutus yang pertama DRS Muhammad Hatta, yang kedua Mr. Tengku Muhammad Hasan untuk melakukan kompromisasi dan perundingan dengan Ki Bagus Hadi Kusumo. Siapa Ki Bagus Hadi Kusumo? Ki Bagus Hadi Kusumo itu ketika itu menjadi apa, Pak? Pimpinan pusat Muhammadiyah dan menjadi tokoh sentral, Pak, ketika itu. Kenapa? Karena di antara tokoh-tokoh Islam sudah kembali ke daerah asalnya masing-masing, Pak. Yang tersisa di Jakarta ketika itu tinggal Ki Bagus Hadi Kusumo. Padahal pada waktu itu sangat mendesak waktunya, sehingga terjadi perundingan antara DRS Muhammad Hatta dan Tengku Muhammad Hasan dengan Ki Bagus Hadi Kusumo, yang Ki Bagus Hadi Kusumo diminta untuk merelakan 7 kata dalam piagam Jakarta itu dihapus. Dengan perundingan yang cukup alot ketika itu, akhirnya Ki Bagus Hadi Kusumo merelakan. Yang menjadi pertanyaan, Ki Bagus Hadi Kusumo itu kan tokoh Muhammadiyah dan juga ulama besar Muhammadiyah. Bagaimana kok merelakan 7 kata dalam piagam Jakarta yang sebenarnya bisa dijadikan landasan bagi umat Islam untuk mengaplikasikan syariah? Kenapa kok rela dicabut, Pak? Kenapa ini? Nah, demi persatuan NKRI, demi keutuhan dalam kita berbangsa dan bernegara. Jangan sampai gara-gara ada 7 kata dalam piagam Jakarta terus Indonesia ini gak jadi merdeka. Bangsa kita itu terpecah belah, Pak. Artinya di sini Ki Bagus Hadi Kusumo itu melihat sesuatu yang lebih maslahat gitu. Yang lebih apa? Maslahat, kemaslahatan nasional gitu. Meskipun 7 kata dalam piagam Jakarta ini sebenarnya bisa menjadikan landasan atau bisa dijadikan landasan umat Islam untuk
mengaplikasikan syariat secara leluasa Pak, tapi demi sebuah kemaslahatan yang lebih besar, maka apa? 7 kata dalam Piagam Jakarta itu rela untuk dicabut. Tetapi Pak, sebenarnya Ki Bagus Hadikusumo ketika itu masih menawarkan kompensasi Pak. Apa imbalan yang bisa diberikan untuk umat Islam? Dan sebagai kompensasinya Ki Bagus Hadikusumo yang dulu dalam rancangan pembukaan UUD 45 Pak, dan juga Pancasila itu bunyinya cuma ketuhanan. Dalam pembukaan UUD dengan berdasar ketuhanan. Kalau di Pancasila ketuhanan Pak. Ki Bagus Hadikusumo sebagai kompensasi meminta tambahan apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Yang Maha Esa dalam pandangan Ki Bagus Hadikusumo ini maknanya apa? Tauhid sebagaimana yang dipahami oleh umat Islam. Sehingga Indonesia ini Pak, meskipun tidak bisa disebut sebagai negara agamis Pak, atau negara yang berdasarkan agama atau teokrasi, tapi tidak bisa juga disebut sebagai negara yang sekuler, sehingga paham sekulerisme, paham ateisme, anti ketuhanan itu tidak bisa berkembang di Indonesia karena berlawanan dengan konstitusi kita, baik UUD 45 dan Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa menunjukkan kalau warga negara Indonesia itu harus percaya kepada agama. Tidak boleh misalnya ateisme, anti Tuhan itu berkembang di negara kita gitu. Nah, sehingga pasca kemerdekaan sebenarnya Muhammadiyah itu memiliki banyak kontribusi Pak untuk bangsa kita, dan sampai sekarang yang membuktikan kalau Muhammadiyah menganggap Indonesia itu masih Darus Syahada Pak, negara tempat kita mengisi kemerdekaan itu dengan berbagai macam apa? Prestasi. Dan ini juga sebenarnya sudah dilakukan oleh Muhammadiyah sebelum merdeka Pak. Ada 3 objek dakwah Muhammadiyah. Yang pertama schooling, Muhammadiyah bergerak di dunia pendidikan. Mbah Ahmad Dahlan sendiri yang merintis sekolah Islami Pak, yang mengintegrasi antara pendidikan Barat model Belanda dengan pendidikan Islam model pesantren tradisional Pak. Yang ketiga itu kan pendidikan terjadi dikotomi Pak. Kalau enggak modern ala Belanda ya sangat tradisional model pesantren. Nah, Mbah Ahmad Dahlan itu menjembatani. Artinya ada sekolah yang masih mengajarkan agama Islam tapi secara kurikulum dan metodologi pembelajarannya mengikuti gaya modern, pakai bangku, pakai papan, kemudian juga berseragam dan seterusnya Pak. Beda dengan ala pesantren. Nah, sehingga sekolah Muhammadiyah berkembang sampai saat ini kan. Kemudian universitas Pak, bahkan Universitas Muhammadiyah juga sudah berdiri di Malaysia, sekolah di Australia Pak. Dan sekarang Muhammadiyah sudah punya sekolah banyak, punya apa Pak? Universitas banyak, yang dipikirkan pesantren itu. Karena pesantren ini yang masih belum kuat di Muhammadiyah. Rata-rata pesantren itu ya di masyarakat bukan milik Muhammadiyah Pak. Sehingga Muhammadiyah sudah berhasil mengurus universitas tapi cita-citanya turun menjadi apa Pak? Pesantren gitu. Dan sehingga berkembang pesantren di dalam Muhammadiyah. Meskipun kadang Pak guyonannya, meskipun di Muhammadiyah itu awalnya mendirikan pesantren, nanti kelama-lamaan tetap akan berubah menjadi sekolah gitu. Niatnya dulu mendirikan apa? Pesantren, tapi lama-kelamaan akan jadi apa? Sekolah, karena orang Muhammadiyah tidak begitu bakat mengelola dunia pesantren Pak. Rata-rata berpikirnya pendidikan gitu. Guyonan-guyonannya semacam itu Pak. Nah, sehingga ini tantangan kita Pak ke depan itu. Karena rata-rata orang Muhammadiyah bukan alumni pesantren.
Sehingga nanti awalnya sepakat mendirikan pesantren, yang terjadi apa? Tetap akan berubah menjadi sekolah lagi gitu. Nah, ini tantangan pesantren Muhammadiyah di sini, Pak. Apa yang membedakan pesantren Muhammadiyah dengan sekolah? Kadang-kadang sama, Pak. Hanya labelnya saja pesantren, tapi isinya tidak jauh berbeda gitu. Oke. Ini guyonan, Pak, dan juga otokritik untuk kita ya. Oke. Kemudian feeding dari teologi Al-Ma'un yang dikembangkan oleh Mbak Ahmad Dahlan. Mbak Ahmad Dahlan mengajarkan surah Al-Ma'un 3 bulan sampai ditegur oleh salah satu muridnya, yaitu Ki Haji Suja, Pak. Kenapa kok Al-Ma'un saja? Ternyata Mbak Ahmad Dahlan jawabnya sederhana, Pak. Apakah kamu sudah mengamalkan? Ternyata muridnya sepakat jawab belum. Kemudian Mbak Ahmad Dahlan mengajak muridnya untuk mencari anak miskin, dikasih makan, dikasih baju, dikasih apa, Pak? Penginapan. Dan inilah teologi Al-Ma'un atau teologi welas asih yang dikembangkan oleh Mbak Ahmad Dahlan sebelum lahirnya Theology of Liberation, Pak, teologi pembebasan yang ada di Amerika Latin, Pak. Mereka para penginjil dari Katolik mengutip satu ayat, 2 ayat dari Bible, Pak. Bible itu kalau bahasa Indonesianya Alkitab, Pak, atau Alkitab Al-Muqaddas. Itu dikutip kemudian diaplikasikan, Pak. Jadi ngajinya cuma 1 ayat, tapi sudah dipahami atau belum, sudah dihafalkan atau belum, kemudian yang paling penting sudah diamalkan atau belum. Baru kalau sudah dihafalkan baru bergeser ke surat yang atau ke ayat yang lain. Tapi Mbak Ahmad Dahlan itu 1912an sudah melakukan itu, Pak. Kalau kayak teologi liberasi, teologi pembebasan yang ada di Amerika Latin itu kan baru 1960-an, Pak. Artinya Mbak Ahmad Dahlan itu pemikirannya sebenarnya sudah melampaui apa? Zamannya, Pak. 1912 Mbak Ahmad Dahlan sudah apa? Mengajarkan teologi pembebasan. Bagi Mbak Ahmad Dahlan agama itu ya amal, Pak, pembuktian. Agama harus menjadi apa, Pak? Solusi dalam kehidupan. Kemudian yang berikutnya objek dakwah Muhammadiyah healing. Bergerak dalam dunia kesehatan, Pak. PKU Muhammadiyah berdiri. Sekarang Muhammadiyah memiliki banyak PKU dan juga klinik dan seterusnya. Schooling, feeding, healing ini membuktikan kalau Muhammadiyah menganggap apa? NKRI itu sebagai daru asyahadah, Pak. Negara bagaimana kita mengisi kemerdekaan itu dengan berbagai macam apa? Prestasi. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita sekarang coba lihat sebenarnya pandangan Muhammadiyah yang berkaitan dengan politik itu bagaimana. Kita awali dari MKCHM. MKCHM itu apa? Matan, keyakinan, dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Orang Muhammadiyah harus tahu, Pak. Masa orang Muhammadiyah tanya MKCHM enggak tahu, jadi masalah, Pak. Di antara poin dari MKCHM itu dikatakan Muhammadiyah adalah gerakan dakwah Islam yang beramal dalam bidang kehidupan manusia dan masyarakat, coba. Tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan dan tidak merupakan afiliasi dari suatu partai politik atau organisasi apapun, sehingga Muhammadiyah itu tidak ada tautan dengan partai politik apa, Pak, manapun. Dan Muhammadiyah sejak berdiri sampai sekarang itu tidak pernah masuk di dalam dunia politik praktis atau masuk menjadi apa, Pak, partai politik. Tidak pernah, Pak, ya. Nah, sehingga menjaga netralitas itu menjadi penting bagi Muhammadiyah, bahwasanya Muhammadiyah itu organisasi sosial yang bergerak pada gerakan Islam, dakwah ma'ruf nahi mungkar, dan gerakan apa, Pak? Tajdid, tidak ada hubungannya dengan partai politik manapun. Itu di MKCHM. Tapi secara khusus, Pak, sikap politik Muhammadiyah itu sebenarnya sudah dibahas di
hitoh perjuangan Muhammadiyah dalam berbangsa dan bernegara, Pak. Di antara poin isinya kita coba lihat ya. Muhammadiyah meyakini bahwa politik dalam kehidupan bangsa dan negara merupakan salah satu aspek dari ajaran Islam dalam urusan keduniaan, al-umur ad-dunyawiyah, Pak. Jadi Muhammadiyah melihat politik itu bagian dari ajaran agama Islam, Pak. Ada 4 bagian ajaran agama Islam, Pak. Ada akidah, ada apa, Pak? Ibadah, ada akhlak, ada muamalat dunyawiyah. Nah, Muhammadiyah memandang politik itu muamalat dunyawiyah yang hukum asalnya apa, Pak? Al aslu fil asya al ibahah. Hukum asal segala sesuatu itu boleh, sehingga ijtihad dalam bidang politik itu mengalami apa, Pak? Perkembangan. Kenapa kok Muhammadiyah mengeluarkan Darul Ahdi wa Syahadah, Pak? Kenapa tidak membentuk negara khilafah, Pak? Kenapa, Pak? Nah, ini penting, Pak, kita harus jawab ya, bisa jawab ya. Kenapa kok Muhammadiyah tidak membentuk negara khilafah? Kenapa khilafah yang dulu tidak kita bangkitkan? Malah Muhammadiyah mengeluarkan apa? Konsep Darul Ahdi wa Syahadah, karena Muhammadiyah melihat politik itu masuk muamalat dunyawiyah. Kalau masuk muamalat dunyawiyah itu bisa berkembang sesuai dengan apa, Pak? Konteks zaman. Kita hidup di sistem demokrasi. Demokrasi apakah bagian ajaran agama Islam, Pak? Bagian atau enggak, Pak? Oh, namanya saja demos. Demokrasi itu dari bahasa apa, Pak? Bahasa Yunani, demos, kratos. Demos itu people, Pak. Kratos itu rule. Maksudnya apa? Rule of people. Maksudnya government by people, of people, terus apa, Pak? For people. Itu Abraham Lincoln ketika mendefinisikan demokrasi kan semacam itu. Demokrasi itu pemerintahan rakyat, dari rakyat untuk rakyat. Itu sebenarnya lahir bukan dari rahim Islam, Pak. Tapi kenapa mayoritas negara Islam sekarang itu menggunakan sistem pemerintahan demokrasi, Pak, ketatanegaraan? Ya karena dalam konteks sekarang itu di antara beberapa sistem pemerintahan, Pak, atau ketatanegaraan yang kita bisa memasukkan nilai-nilai Islam itu ya di antaranya demokrasi. Sehingga Pak Din Samsudin ketika ditanya kenapa kok kita menerima demokrasi, padahal demokrasi itu bukan bagian dari Islam, karena di antara sistem pemerintahan misalnya ada monarki dan seterusnya, Pak, itu yang paling mendekati dengan Islam itu demokrasi. Meskipun demokrasi juga ada banyak kelemahannya, Pak. Di antara kelemahannya apa, Pak? Apalagi sekarang kita direct apa, Pak? Direct election ya, pemilihan secara langsung. Untuk masuk menjadi anggota legislatif atau masuk politik praktis dibutuhkan apa, Pak? Nah, tidak cukup dengan EQ atau intelektual yang bagus, tapi juga pendanaan yang sangat kuat, Pak. Antara ulama dengan orang yang kaya, Pak, kira-kira kalau sistemnya pemilihan secara langsung, Pak, menang mana, Pak? Menang yang kaya, Pak. Ulama bisanya cuma ceramah, Pak. Bisanya apa? Ceramah, mungkin didengarkan, Pak, tapi tetap ketika nyoblos ya siapa yang ngasih uang lebih banyak. Lah itu mental masyarakat kan semacam itu, Pak. Sehingga suara ulama dengan suara, mohon maaf ini bahasa kasarnya apa, Pak? Orang jalanan atau orang ratanan, mungkin bahasa kasarnya lagi bajingan yang punya uang banyak tetap menang yang tadi, Pak. Ulama tetap kalah. Itu kelemahan demokrasi di situ ya. Karena yang dinilai apa? Ya, uangnya itu bisa menentukan segalanya. Oke. Oke. Berarti tadi apa? Politik itu bagian muamalah dunyawiyah sehingga bisa
diijtihadi, Pak. Kemudian Muhammadiyah tidak berafiliasi dan tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan kekuatan-kekuatan politik atau organisasi manapun sebagaimana dalam MKCHM. Yang ketiga, Pak, Muhammadiyah memberikan kebebasan kepada setiap anggota persyarikatan untuk menggunakan hak pilihnya dalam kehidupan politik sesuai, Pak, hati nurani masing-masing. Ini yang penting untuk kita jaga, Pak. Kita milih caleg, calon legislatif, capres atau cawapresnya itu berdasarkan hati nurani. Kalau Muhammadiyah berarti pendekatannya 3, Pak, harus bayani, burhani, dan irfani. Atau hanya tadi nafsu, kepentingan, uang sesaat, Pak. Ini kan menjadi apa, Pak, problem di masyarakat. Ya, warga Muhammadiyah nggak boleh tadi hanya kepentingan apa, Pak, nafsu, uang sesaat, paling dikasih berapa tuh, Pak. Tapi kalau pemimpin itu berapa tahun, Pak, sekarang 5 tahun ya, mungkin dikasih uang ya cuma nilainya berapa, kan kecil gitu. Nah itu, sehingga tadi menggunakan hak pilih itu bentuk tanggung jawab, itu bentuk tanggung jawab. Kemudian Muhammadiyah meminta segenap anggotanya yang aktif dalam politik untuk benar-benar melaksanakan tugas dan kegiatan politik secara sungguh-sungguh dengan mengedepankan ini amanah, akhlak mulia, uswah hasanah, dan islah atau perdamaian. Karena Muhammadiyah memberikan kebebasan kepada kadernya yang bisa masuk politik praktis, dipersilahkan, Pak. Tapi ketika sudah mendapatkan kekuasaan itu apa? Amanah, akhlak karimah, keteladanan, usaha hasanah, Pak. Tapi beberapa pejabat kita kadang-kadang terlibat pada skandal macam-macam, Pak. Itu menjadi masalah itu. Oke. Nah, sehingga kalau kita coba lebih dalami, Pak, ini manhaj tarjih dalam politik. Politik diantaranya ada parpol, sistem pemerintahan kita demokrasi, dan seterusnya, itu masuk muamalat duniawiyah. Karena muamalat duniawiyah boleh diijtihadi, Pak. Makanya lahir Darul Ahdi Wasyahadah. Muhammadiyah tidak menyuarakan, Pak, udah khilafah yang dulu kita bangkitkan lagi, kan tidak. Ya, Indonesia ini ya kita sudah sepakat bagaimana kita memajukan Indonesia, tidak malah apa, Pak, tadi membentuk sebuah kekuatan politik kemudian mengakibatkan Indonesia ini apa, Pak, bercerai-berai. Bukan semacam itu ya, itu pandangan Muhammadiyah. Karena dia nggak apa-apa muamalat duniawiyah. Demokrasi bukan lahir dari rahim agama Islam, Pak, tapi isi demokrasi itu tidak semuanya bertentangan dengan Islam. Ya kayak Pancasila. Pancasila itu apakah lahir dari Islam, Pak? Tidak. Meskipun ada yang mengatakan ya, Pak, tapi dari 5 sila itu tidak ada yang bertentangan dengan agama Islam. Dan justru ini jihad kita, bagaimana kita apa, Pak, memasukkan Islamic value, nilai-nilai Islam dalam konteks kita berbangsa dan bernegara gitu. Nah tadi politik bagian muamalah duniawiyah, sehingga kalau ada anggota atau warga Muhammadiyah yang masuk di politik praktis, Pak, yang pertama dimotivasi, dijiwai, kemudian apa, Pak, harus dalam berpolitik itu ada niat untuk amar ma'ruf nahi mungkar, atau politik sebagai media amar ma'ruf nahi mungkar. Meskipun ini sampai sekarang kita sering mempertanyakan, Pak, yang masuk di dunia politik itu ambisi kepentingan pribadi atau politik sebagai media amar ma'ruf nahi mungkar, Pak. Nah, itu jenengan jawabnya banyak yang pribadi, Pak. Ya, meskipun ini masih susah, Pak. Misalnya yang nyalek itu nanti ketika jadi apa, Pak, untuk kemaslahatan umat ada atau enggak gitu.
Tapi rata-rata ya kepentingan pribadi Pak itu. Yang pertama mengembalikan modal Pak biasanya, karena kan biayanya banyak itu. Nah, manhaj berpikir dalam politik lah ini 3 Pak, ada Bayani, Burhani, Irfani. Nah, Bayani itu pendekatannya pada teks Al-Quran dan Sunnah. Burhani itu kita melihatnya secara rasional dan kritis Pak. Irfani apa kata hati nurani. Nah, Irfan itu saya kira yang paling penting Pak, karena politik itu kan dalam pandangan orang awam kotor, yang penting menang menggunakan segala cara gitu. Nah, sehingga pendekatan Irfan ini cukup penting untuk kita gunakan dalam membaca atau menilai berbagai macam persoalan dalam perpolitikan Pak. Nah sekarang karena kita mulai tahun berapa Pak presiden dipilih oleh rakyat secara langsung, itu tahun berapa? 2004 Pak, 2004 pertama kali SBY jadi Pak. Sebelumnya itu dipilih oleh MPR Pak. Okay. Kita sekarang punya hak untuk menentukan siapa pemimpin kita itu. Sehingga yang penting untuk kita pahami, memilih itu bentuk tanggung jawab. Sehingga kalau bentuk tanggung jawab itu harus digunakan secara rasional dan kritis. Betul-betul kalau jenengan milih baik caleg atau cawapres atau capres Pak, itu harus rasional dan kritis, bukan sekedar tadi siapa yang ngasih uang banyak. Kemudian selanjutnya sejalan dengan misi dan kepentingan Muhammadiyah. Meskipun ini perspektif internal Pak, tapi penting untuk kita pertimbangkan. Masa jenengan ada kader kita yang ikut kontestasi dalam pemilu Pak, terus jenengan nggak dukung, kan juga nggak etis Pak. Dan termasuk ini bukan kampanye Pak, bukan kampanye, cuma saya bicara secara umum. Dari 3 paslon ini siapa yang punya kedekatan dengan Muhammadiyah gitu? Saya nggak jawab loh pasti, saya nggak jawab. Nah itu penting untuk dipertimbangkan gitu. Dari 3 calon ini siapa yang punya hubungan secara dekat dengan Muhammadiyah? Soalnya yang perlu dipertimbangkan juga apa? Calon pemimpin itu harus sejalan dengan visi dan kepentingan Muhammadiyah gitu. Kemudian manhaj politisi, kalau orang menjadi politisi Pak, mendapatkan jabatan, itu yang pertama amanah, karena nanti jabatan ini akan dihisab di hari kiamat Pak. Yang berikutnya akhlak karimah, menampilkan etika yang baik. Jangan sampai jadi politisi tapi terjadi skandal selingkuh, itu jadi masalah Pak. Soalnya orang itu kalau harta sudah punya Pak, tahta sudah punya, yang kurang apa Pak? Wanita Pak, wanita. Sehingga ibu-ibunya kadang terancam Pak, kalau jenengan sudah sukses 2 ini apa Pak? Uang, harta, tahta, ini yang terancam yang ketiga ini, wanita. Jangan sampai karena politisi kita diamani jabatan itu sebuah tanggung jawab, harus mengedepankan akhlak karimah, uswah hasanah ini. Kemudian juga islah itu perdamaian. Jangan sampai menjadikan kekuasaan itu untuk mengadu domba. Kemudian manhaj dalam memilih partai Pak. Kalau jenengan belum punya afiliasi kepada partai tertentu, tapi saya bukan kampanye Pak, ini umum saja ya. Ya nggak apa-apa, bebas semuanya biasa. Kalau Muhammadiyah kan pasti 2 itu Pak. Kalau nggak PAN ya umat. Meskipun ada yang lain juga Pak.
Ketika kita ingin berafiliasi kepada salah satu partai, itu dilihat dulu platformnya, yang secara khusus ADART-nya. Ini partai Islam atau partai nasional atau partai apalah, itu penting untuk kita baca. Jangan sampai jenengan berafiliasi kepada partai nggak tahu ADART-nya, yang disuarakan apa itu nggak tahu, itu jadi masalah Pak itu. Meskipun kadang-kadang partai Islami orang yang duduk di dalamnya tidak Islami Pak, hanya simbolnya saja Islam, tapi di dalamnya tidak mencerminkan nilai-nilai Islam. Sehingga yang paling penting kita harus tahu track recordnya. Partai itu track recordnya bagaimana, apalagi partai yang sudah berdiri Pak. Itu. Kalau baru saja itu kan belum teruji Pak. Itu ya. Ini yang paling penting ketika kita memilih sebuah partai politik, tidak boleh ngasal gitu. Atau yang penting siapa yang kira-kira bisa ngasih saya banyak uang, itu jadi masalah. Oke. Berikutnya manhaj. Manhaj itu metodologi berpikir ya, bagaimana kita memilih calon presiden dan juga calon legislatif. Yang pertama itu Muslim Pak. Muslim ini Muhammadiyah Pak yang bilang, itu bukan dari saya. Bisa dengan lihat di Munas Tarjih Padang, Munas Tarjih ke-26 di Padang itu mana Pak? Sumatera Barat tahun 2003. Yang pertama Muslim. Lah kok Muslim Pak? Ya wajar, Muhammadiyah itu gerakan Islam. Muhammadiyah kan harokat Islam ya, gerakan Islam, gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Terus yang ketiga apa? Gerakan tajdid. Masa Muhammadiyah gerakan Islam terus kriteria memilih pemimpinnya tidak ada persyaratan apa Pak? Muslim. Kira-kira pantas atau enggak Pak? Kan enggak pantas. Wajar aja. Dasarnya apa? Dasarnya surah Al-Maidah ayat 51. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara auliya. Wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidu, janganlah engkau mengambil. Ini la an-nahyah Pak. La yang menunjukkan larangan. La tattakhidu, kita dilarang. Al-aslu fin nahyi at-tahrim Pak. Hukum asalnya larangan itu apa? Haram. Siapa? Al-Yahuda wan Nasara, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Aulia itu apa Pak? Nah, ini tahun berapa Pak itu? Ini sempat menghebohkan Indonesia Pak. Ahok Pak. Akhirnya Ahok lengser, nggak bisa nyalon lagi Pak itu. Karena apa? Ngutip ayatnya umat Islam, yaitu surah Al-Maidah ayat 51 yang secara kebetulan Pak, terjemahan Al-Quran kita bahasa Indonesia aulia itu diartikan pemimpin. Padahal makna aulia itu tidak harus pemimpin Pak, tapi ya mungkin itulah yang menyebabkan Ahok jatuh Pak. Kalau jenengan baca di Quran bahasa Inggris Pak, ada Yusuf Ali, Muhammad Ali, Marmaduke Pickthall, macam-macam Pak itu tidak ada yang menafsiri aulia itu atau menerjemahkan aulia itu sebagai pemimpin, karena aulia itu multiple meaning, satu kata yang memiliki banyak arti. Ada penolong, teman setia, terus apa Pak? Pemimpin, pensupport dan seterusnya ya. Makanya setelah itu, karena ini pernah menjadi heboh Pak, akhirnya ada yang mengusulkan terjemahan Kemenak kita itu perlu untuk dikaji ulang, sehingga ketika itu dirubah dari pemimpin menjadi teman setia. Teman setia juga bermasalah Pak. Bagaimana, masa kita nggak boleh menjadikan non muslim sebagai teman setia? Nah, karena memang bahasa Arab itu memiliki apa Pak? Banyak arti. Tapi terlepas dari situ Pak, salah satu makna aulia itu ya diantaranya pemimpin. Jangan sampai umat Islam ini malah yang memimpin apa? Non muslim. Sehingga dalam rumusan kitab fikih klasik juga semacam itu Pak. Di
kitab Jawharatul Tauhid, Pak. Ini kitab yang umum dikaji di pesantren tradisional. Al-Imam Al-Laqani mengatakan wa wajibun nasbu imamin adli bisyar'i fa'lam la bi hukmil akli. Wa wajibun, dan wajib, nasbu imamin adli, mengangkat imam yang adil. Berarti mengangkat imam yang adil itu hukumnya apa, Pak? Wajib. Tapi yang menjadi pertanyaan, wajib secara akal atau secara syar'i, Pak? Nah, itu jenengan tak jenengan bilang wajib itu secara akal atau secara syar'i, Pak? Atau dua-duanya? Kalau jenengan jawab secara akal, memang namanya bangsa, negara, komunitas apapun itu harus ada seorang pemimpin. Kalau tidak ada seorang pemimpin, yang terjadi apa? Keceosan, Pak. Ada satu desa saja nggak ada pemimpinnya, yang terjadi apa? Chaos, Pak. Makanya Rasulullah bilang kalau 3 orang melakukan bepergian, itu yang satu suruh menjadi apa, Pak? Pemimpin. Kalau nggak gitu ya repot, Pak. Jenengan naik mobil saja mencari sebuah tempat, itu pakai pemimpin, Pak. Paling nggak pemimpinnya berdasarkan apa, Pak? Sekarang Google Map itu. Nah, kalau jenengan setiap orang beropini, Pak, coba sampai tempat atau enggak? Enggak mungkin sampai tempat. Yang terjadi chaos, Pak, geger, enggak sampai tempat. Dan sehingga menentukan kepemimpinan itu secara akal tadi. Kalau jenengan jawab secara akal, memang dibutuhkan. Tapi apakah yang betul itu secara akal atau syar'i atau kedua-duanya, Pak? Nah, itu. Kalau dalam pandangan Ahlus Sunnah, Pak, itu bisyar'i, Pak. Bisyar'i fa'lam la bihukmil akli. Kewajiban mengangkat seorang pemimpin yang adil itu berdasarkan syariat, Pak, bukan berdasarkan akal. Kalau Mu'tazilah berdasarkan akal. Dalilnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu pada apa? Rasul. Wa ulil amri minkum. Berarti ada 3 ketaatan, Pak. Yang pertama Allah, Rasul, ulil amri. Tapi di ayat ini dikatakan atiullaha, taatlah kamu kepada Allah, wa atiu ar-rasulah, dan taat kepada Rasul. Tapi ketika bilang wa ulil amri tidak ditambah wa atiu ulil amri. Maknanya apa, Pak? Kalau ketaatan kepada Allah dan Rasul itu absolut dan mutlak, Pak, tidak boleh ditawar. Tapi kalau ketaatan kepada ulil amri boleh ditawar atau enggak, Pak? Boleh, Pak. Ketika ulil amri mengajak jenengan melakukan kemaksiatan, boleh dilanggar atau enggak? Boleh, Pak. Misalnya Muslim Uighur yang ada di Cina, Pak, itu sama pemerintahnya nggak boleh, Pak, puasa Ramadan. Kalau tahu puasa langsung dikasih minum, Pak, supaya apa? Muka. Apakah orang Muslim yang hidup di Cina harus taat kepada ulil amri mereka, Pak? Tidak, Pak, karena menyelisih perintah agama. La ta'ata li makhluqin li ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk apa, Pak, yang bisa berakibat pada kemaksiatan kepada khaliq atau pencipta. Nah, dari ini, Pak, terjadi perdebatan antara Ahlussunnah dan Mu'tazilah. Meskipun kalau kita sekarang, Pak, kalau Ahlussunnah itu pakai syar'i, kalau Mu'tazilah pakai akal. Tapi bisa kita ambil jalan tengah-tengah, Pak. Ya, wajibnya secara apa? Syar'i dan juga akal. Tapi yang menjadi catatan di sini, wajibun nasbu imamin adli. Imam itu harus adil, Pak. Adil itu apa? Di antara kriterianya muslim, akil, balik, terus apa? Tidak fasik. Itu kalau di fikih klasik semacam itu, Pak. Yang pertama muslim, berarti Muhammadiyah juga masih merujuk pada kitab fikih klasik. Adil itu kalau bahasa kita sekarang, Pak, punya integritas. Orang yang punya integritas berarti ya religius, akhlaknya juga
bagus. Sehingga penting dari 3 paslon ini siapa yang lebih religius, Pak. Itu menjadi hal yang penting untuk jenengan amati juga gitu. Ya. Kemudian berikutnya amanah. Jelas ya, karena tadi kepemimpinan tanggung jawab, memiliki kapabilitas dan kompetensi, dia memiliki kemampuan leadership bagaimana merealisasikan kemaslahatan, memahami dan membela aspirasi umat Islam. Ini yang penting, Pak. Kalau pemimpin kita tidak mendengarkan aspirasi umat Islam, ya Indonesia Pak, mayoritas umat Islam hidup di dalamnya, belum tentu nanti bisa memiliki kebebasan dalam beragama. Kita di Indonesia azan speaker luar boleh atau enggak, Pak? Boleh, enggak ada yang larang. Tapi kalau di negara barat enggak boleh, Pak. Ceramah umum di tempat publik boleh atau enggak, Pak, di Indonesia? Lapangan nanggap pengajian, Pak. Kadang jalan ya jadi mancot, Pak. Sekarang selawatan juga boleh atau enggak? Boleh, ada kebebasan. Di Mesir itu, Pak, meskipun negara Islam, ceramah itu tidak boleh dilakukan di publik. Ceramah itu ya di masjid, di kampus, tapi tempat publik tidak boleh Pak, digunakan untuk ceramah. Padahal Mesir itu negara Islam. Nah, Indonesia ini kita memiliki kebebasan yang luar biasa, Pak. Tapi kalau pemimpin kita nanti tidak membela aspirasi umat Islam, bisa juga ada pembatasan tertentu. Kemarin yang ramai itu kan khutbah itu harus Pak? Dari Kemenak, nggak boleh ngarang khutbah sendiri. Oke, berikutnya calon tersebut sejalan dengan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid Muhammadiyah. Ini perspektif internal, Pak. Ya, makanya tadi saya tanyakan dari 3 paslon itu siapa yang memiliki kedekatan dengan Muhammadiyah. Kemudian Muhammadiyah, karena Muhammadiyah itu ketika berpolitik, Pak, politik itu sebagai media dakwah. Politik itu tidak boleh dijauhkan dari etika, sehingga lahir etika politik Islam. Ini yang paling penting, Pak. Nah, untuk membangun etika politik Islam, maka harus didasarkan pada basic values, nilai-nilai dasar dalam kita berpolitik. Yang pertama al-adalah, keadilan. Negara kita sudah ada keadilan atau belum, Pak? Al-ukhuwah, persaudaraan. Politik kita mengadu domba atau mendamaikan, Pak? Nah, ini umat Islam satu kelompok saja terbelah, Pak, ya. Beda sudah copot kan. Tapi di Muhammadiyah mudah-mudahan enggak ada, Pak, ya. Mudah-mudahan enggak ada. Al-musawah, persamaan. Hukum kita apakah ada ini, Pak? Equality before law. Sama dalam hadapan hukum. Apakah hukum kita hanya sebagaimana digambarkan Pak? Dikatakan hukum kita tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu menjadi PR kita. Kalau orang masyarakat kecil, Pak, mencuri ayam, hukumannya berapa, Pak? 6 bulan, Pak. Pejabat kita yang korupsi dihukum berapa? Bisa dihitung dengan Pak? Dengan jari. Sehingga tadi jangan sampai hukum kita itu tajam ke bawah, tapi untuk kelompok elit itu tumpul. Asyura, musyawarah, pluralitas, ini ta'adudiyah, karena mengingat yang hidup di Indonesia ini agamanya saja berbeda, suku dan rasanya saja berbeda, sehingga harus mengakui dan mengayomi pluralitas. Al-islah, perdamaian, terus al-masuliyah, pertanggungjawaban. Nah, berikutnya, Pak, bagaimana Muhammadiyah memandang power atau kekuasaan? Kekuasaan itu penting atau enggak? Sangat penting, Pak.
Kekuasaan itu tujuannya yang paling utama itu merealisasikan kemaslahatan. Sebagaimana tujuan agama. Dalam pertanyaan mawadin apa itu agama, dalam kitab masalah 5 di APT kita Pak, dikatakan agama itu lisolahil ibad dunyahum wa ukhrahum, untuk kemaslahatan hamba di konteks dunia dan konteks apa? Akhirat. Sehingga kepemimpinan itu sebenarnya juga merealisasikan dua hal ini Pak. Rakyatnya itu harus sejahtera dalam kehidupan dunia dan juga selamat dalam dalam kehidupan akhirat Pak. Ini sehingga tujuan kepemimpinan itu merealisasikan atau kekuasaan apa merealisasikan kemaslahatan. Wa id qala rabbuka lil malaikati apa? Inni ja'ilun fil ardi apa? Khalifah. Manusia diberikan tugas untuk memakmurkan dunia. Nah, karena kepemimpinan itu untuk merealisasikan kemaslahatan, maka kepemimpinan atau kekuasaan itu mas'uliyah, responsibility, tanggung jawab, amanah, credibility. Kemudian yang paling penting ini Pak, khidmatul ummah, to serve people, untuk apa? Melayani rakyat. Pemimpin kita dilayani atau melayani Pak? Dilayani Pak. Belum punya jiwa melayani masyarakat. Ada sebuah hadis ya, meskipun hadisnya ini maudhu Pak, tapi maknanya betul apa? Sayyidul qaumi khadimuhum, pemimpin kaum itu yang melayani. Meskipun sekarang dibalik Pak, yang pemimpinnya yang dilayani Pak. Meskipun hadisnya ini dhaif ya, ada yang mengatakan maudhu juga palsu, tapi secara makna apa? Betul ya. Nah, kenapa kok Muhammadiyah memandang kekuasaan atau power itu penting Pak? Karena tanpa kekuasaan kita tidak bisa merealisasikan good governance, tata pemerintahan yang baik di 3 bidang ini, politik, ekonomi, dan administrasi. Sebenarnya Pak, ketika Muhammadiyah merumuskan good governance dalam pandangan dalam pandangan Islam, itu merujuk kitab politik Islam Pak. Ini yang jenengan harus mulai tahu, paling tidak dengar dulu lah, yang disebut Al-Ahkam As-Sultaniyah Pak. Hukum-hukum kepemimpinan yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mawardi Pak. Ini salah satu dari ulama mazhab Syafi'i yang meninggal tahun 450 Hijriah Pak. Beliau itu banyak menulis kitab-kitab yang berkaitan dengan ketatanegaraan Pak. Tapi sayangnya kitab ini tidak populer di masyarakat Pak. Mungkin masjid, pesantren yang mengajarkan kitab ini masih jarang Pak. Padahal ini penting untuk kita kaji karena berkaitan dengan apa? Teori politik Islam. Al-Imam Al-Mawardi ketika menjelaskan tentang fungsi dan peran kepemimpinan Pak, dikatakan al-imamatu mawdu'atun li khilafatin nubuwah. Kepemimpinan itu diletakkan untuk mengganti fungsi kenabian Pak. Fungsi kenabian itu, nabi itu sebagai apa? Religious leader, pemimpin agama. Tapi nabi juga sebagai apa Pak? Political leader, dia mengurusi kehidupan dunia. Nah, pemimpin juga harus punya ini Pak, dua-duanya ini. Jangan sampai pemimpin itu hanya imam sholat, tapi imam dunia tidak bisa Pak. Atau imam dunia saja suruh ngimami sholat gere-geran Pak, nggak bisa. Salam saja nggak teteh, itu kan jadi masalah itu. Pembukaan saja baca Pak, nggak hafal. Innal hamdalillah itu kan nah, itu nggak boleh Pak, nggak boleh. Paling tidak dua-duanya ini harus punya basic ya. Sehingga di sini dikatakan apa? Fi hirasatiddin, dalam memproteksi agama. Yang kedua apa? Wasiyasatid dunia, mengurus kehidupan. Sehingga kalau kita berpolitik paling enggak tujuannya dua Pak. Hirasatuddin, berpolitik untuk menegakkan agama, politik sebagai media dakwah.
Dan juga siasat dunia, bagaimana kita memajukan negara, bagaimana kita memajukan bangsa kita, Pak. Nah, ini dasar kenapa Muhammadiyah tadi merumuskan konsep good governance. Good governance menurut perspektif Islam ini, Pak, panggilan dan tugas keagamaan, menegakkan prinsip-prinsip tauhid. Ini yang disebut Imam Mawardi sebagai apa tadi? Hirasatuddin. Tugas kemanusiaan, merealisasikan kemaslahatan, keadilan, kemakmuran, itu yang disebut apa? Siasatud dunia. Sebelum kita tutup, Pak, jam 5 udah lebih ya. Lebih atau belum itu? 5 menit ya, pokoknya diselesaikan, Pak. Nanggung kalau nggak selesai. Syarat-syarat mewujudkan good governance itu ada 9, Pak. Partisipasi publik, sehingga Muhammadiyah penting atau warga Muhammadiyah penting untuk apa? Memiliki kesadaran politik, update, supaya kita tidak menjadi korban politik. Kebijakan pemerintah bisa dikontrol dan diawasi. Komitmen untuk menegakkan hukum, transparansi, keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, merespon tantangan dan problem masyarakat, kemudian mengutamakan kepentingan umum. Nah, ini penting, Pak. Misalnya kebijakan-kebijakan pemerintah ini hanya mengayomi kelompok atau betul-betul mengayomi rakyat. Ini kedudukan yang sama atau sederajat di dalam hukum tadi, equality before law, efisien dan efektivitas dalam pengelolaan SDM dan SDA, maju dan berdaulat. Nah, ini penting, Pak. Kekuatan yang kuat, powerful. Nah, ini negara kita itu betul-betul independen atau masih didikte oleh kepentingan asing kan itu. Yang terakhir ini. Bagaimana kualifikasi dan kriteria kepemimpinan nasional yang adil yang dirumuskan oleh Muhammadiyah? Yang pertama, integritas. Integritas tadi apa? Adil dalam bahasa fikih klasik. Maksudnya apa? Beriman dan bertakwa, memiliki moral dan intelektual yang bagus. Kapabilitas, mampu memimpin bangsa. Kemudian populis. Nah, ini penting, Pak. Dekat dengan rakyat, mengutamakan kepentingan rakyat, pemimpin yang populis ini penting. Meskipun sekarang banyak bahasa apa, Pak, itu pencitraan kelihatannya populis tapi sebenarnya tidak populis. Nah, itu jangan sampai ya. Visioner, punya visi ke depan yang strategis, berjiwa negarawan. Kalau berjiwa negarawan berarti pemimpin itu bukan apa, Pak, membela partainya, membela apa, background dia berasal, tapi kalau sudah menjadi pemimpin ya harus netral, meskipun terhadap mereka yang tidak mendukungnya pada saat apa, pemilihan. Nah, ini penting, Pak. Ini kalau orang yang negarawan itu kan semuanya diberlakukan secara sama. Tapi kalau belum bersikap negarawan, ya yang hanya disejahterakan yang dulu mendukung. Kalau tidak ya tidak, Pak. Kemudian punya hubungan dengan dunia internasional, berjiwa reformis. Nah, ini penting, pemimpin yang memiliki apa, Pak? Gagasan pembaruan dan perubahan. Mungkin sekian kurang lebihnya, mohon maaf. Ada pertanyaan atau tidak? Ada, silakan. Amanah itu dalam etika politik Muhammadiyah, Pak, itu termasuk basic values, nilai-nilai dasar yang bisa kita temukan dari Al-Quran dan As-Sunnah, Pak. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliya. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanat kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Sehingga amanah itu basic values, nilai dasar yang diletakkan dalam ajaran agama Islam. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu
bil adli. Kalau engkau memberikan keputusan di antara manusia, disuruh menggunakan apa Pak? Keputusan yang secara adil. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Pak menulis kitab teori politiknya yang namanya As-Siyasah Syar'iyyah. Beliau meletakkan ayat ini di depan sebelum bicara tentang teori-teori politik apa yang sangat kompleks Pak, sebagai basic values, nilai dasar kepemimpinan itu amanat. Yang kedua adil. Ketika pemimpin menyampaikan amanat, menganggap kepemimpinan ini amanat, dan juga ketika dia mempunyai policy itu juga amanat. Kebijakannya itu pro terhadap rakyat atau tidak. Yang kedua keadilan. Kalau tidak adil, ya ini sumber apa Pak? Sumber malapetaka itu ketika tidak ada keadilan di depan hukum, keadilan dalam apa Pak? Konteks kesejahteraan dan seterusnya. Nah, terus kalau ciri-ciri amanat bagaimana? Ya intinya Pak, amanat itu menyampaikan sesuatu pada yang berhak. Ketika dia tidak menyampaikan sesuatu pada proporsinya, ya berarti tidak amanat. Amanat ya berarti sesuai dengan konstitusi, kebijakannya juga pro rakyat. Itu saja. Mungkin kalau jawabannya ringkas saya gitu aja Pak. Oke, yang lainnya silakan atau cukup. Cukup ya? Iya, monggo. Seorang peternak barisan atau apa itu kalau beri makan bangkai, misalnya bangkai ayam itu bagaimana hukumnya? Ya. Bagaimana mengembangkan peternakan? Enggak Pak, tanda saja. Itu namanya jalalah Pak. Namanya apa? Jalalah. Jalalah itu hewan yang dia hewannya halal tapi dikasih makan dengan sesuatu yang kotor, jijik atau yang haram. Contohnya peternak lele itu dulu Pak, tapi dulu itu waktu saya masih kecil itu orang ngingu lele itu di atasnya dibuat tempat sawiteng. Ini pemerintah belum menyediakan WC. Ini Pak dulu. Itu kan makan sesuatu yang kotor. Dan juga misalnya bangkai peternak itu Pak, peternak ayam potong itu. Yang itu dibuang ke situ Pak untuk makanan lele. Ataupun apa Pak? Yang lainnya apa? Selain lele apa? Ya, ayam juga, kadang kambing juga Pak. Itu di tempat-tempat yang kotor. Yang semacam itu boleh dikonsumsi, tapi syaratnya disterilkan dulu Pak. Disterilkan gitu. Ya. Untuk batasannya memang tidak ada ketentuan secara khusus Pak. Tapi yang penting ada upaya untuk mensterilkan. Misalnya dari lele ketika dikasih batang dan seterusnya Pak, tidak langsung dijual atau dikonsumsi, tapi misalnya 1 minggu dikasih makanan yang tadi Pak, yang baik. Demikian juga ayam semacam itu. Gitu. Semacam itu menjadi halal Pak. Itu diistilahkan dalam dunia fikih sebagai al-jalalah Pak. Jalalah itu makanan atau hewan yang memakan kotoran, ini bisa halal ketika tadi disterilkan dengan cara dikasih makanan yang normal sebelum dikonsumsi. Yang lainnya cukup ya? Cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang jelas tadi tidak ada hubungannya dengan kampanye Pak ya. Ini kan kita hanya bicara politik secara umum, dan ya paling tidak kita jadikan acuan ya untuk bagaimana kita melihat politik dalam perspektif Muhammadiyah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Enggak, nggih.